sesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting. Ayu. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Serigala Berbulu Domba. Dalam seri ke-561 ini didukung oleh para pemain Harry sebagai Rayuyu, Malik sebagai Rawedeng, Mogan sebagai Rabanyak, Beni sebagai Rapangsa, Tato sebagai Ratanca, Idris Apandi sebagai Ramapati, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, Tanjung sebagai Balabur, Ucok Lubis sebagai Kakatang, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Rabanyak dan Rapangsa sudah membubarkan pasukannya yang ditugaskan menjaga rumah para penggawa kerajaan yang dicurigai sang Ramapati. Suasana di sekitar istana Majapahit nampak sunyi dan tenang. Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak dan Rapangsa masih berdiri termangu di tikungan lorong. Kalau begitu, kita memang tidak mempunyai pilihan lain, Rawedeng. Iya, aku kira kita harus bergabung bersama Rakuti dan Rasemi. Apakah ini bukan perangkap? Maksudku, apakah kita bisa percaya pada mereka? Mereka membutuhkan kita, Rabanyak.
Mereka membutuhkan orang-orang yang bisa dipercaya sebagai saksi. Maksudmu, saksi untuk menyudutkan Gusti Ramapati? Benar, Rapangsa. Setelah peristiwa pemberontakan yang gagal ini, Gusti Ramapati pasti akan diadili. Nah, Gusti Prabu Jayanegara pasti tidak akan percaya lagi jika tidak ada saksi-saksi yang kuat. Tetapi, kalau kita ikut memberikan saksi kejahatan Gusti Ramapati, Gusti Prabu pasti akan percaya. Karena kita adalah orang-orang dekatnya. Licik juga Rasemi dan Rakuti itu. Dia mau memperalat kita rupanya. Tapi bagaimana nanti kelanjutannya? Setelah kita menjadi saksi, apakah mereka bisa menjamin keselamatan kita? Dan bahkan kedudukan kita sebagai pengalasan Winesuka? Kalau kita menjadi saksi, artinya kita tidak terlibat. Dan kalau kita tidak terlibat, kita bebas. Kita tetap bisa memiliki apa saja yang menjadi milik kita sekarang. Kita tetap menjadi pengalasan Winesuka seperti biasa. Benar juga. Mereka masih membutuhkan kita. Lalu bagaimana dengan Ratanca? Ratanca. Ratanca juga mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Gusti Prabu Jayanegara. Sebagai seorang tabib istana, Ratanca sering bertemu dengan Gusti Prabu. Nah, karena itu, kita juga harus bisa membujuk Ratanca agar mau berbalik, mau mendukung siasat Rasemi dan Rakuti. Percayalah, Gusti Ramapati pasti akan tersingkir. Iya. Ini permainan yang benar-benar kotor dan jahat. Iya. Kasihan juga Gusti Ramapati. Sudah lama kita bekerja pada beliau. Tapi sekarang, kita beramai-ramai mengkhianatinya. Rabanyak, dan kau Rapangsa, kau juga Rayuyu. Kita semua adalah orang-orang kepercayaan Gusti Ramapati. Kita sudah lama bekerja pada beliau. Kita sudah lama mengabdi pada beliau. Tetapi, bukankah kita ingin selamat? Kalau kita nekat membantu beliau, padahal keadaan beliau sedang gawat, itu namanya mengabdi membabi buta. Tidak. Aku tidak setuju sikap seperti itu. Bagaimanapun juga, kita harus mengutamakan keselamatan sendiri lebih dulu. Jika keadaan kita terancam, kita harus memilih jalan yang membawa keselamatan. Dan kukira, jalan itu hanya satu sekarang ini. Keadaan Gusti Ramapati terancam. Dan kita tidak perlu lagi setia pada beliau. Sudahlah. Mari kita temui Ratanca. Dia pun harus ikut menentukan sikap. Benar kata Rapangsa. Sebenarnya aku tidak sampai hati mengkhianati Gusti Ramapati. Aku bisa menjadi seperti ini, bisa masuk ke lingkungan istana, juga berkat bimbingan beliau. Tapi jangan bodoh, Ratanca. Keadaan Gusti Ramapati sekarang sedang terancam bahaya. Apakah kita akan terus mendampinginya? Ratanca, kecuali kalau kita ingin terseret-seret dan ingin berhadapan dengan bencana. Maaf, Rawedeng, Rayuyu, dan yang lain. Menurut pendapatku, kita inilah sebenarnya yang salah. Kalau memang kita tidak setuju rencana Gusti Ramapati, mengapa kita dukung? Dan kalau kita sudah mendukung rencana beliau, mengapa kita khianati? Apakah kita ingin menjadi orang-orang yang tidak mempunyai pendirian? Tidak mempunyai kepribadian? Apa kita ingin menjadi bunglon? Kita hanya senang enaknya saja. Selama orang itu masih berkuasa, masih bergelimang harta benda, masih kuat pengaruhnya, kita bercokol di telapak kakinya.
Tapi pada saat orang itu sudah lemah dan mendapat ancaman bahaya, kita lalu pergi mencapakkannya begitu saja. Ratanca, kita harus menggunakan otak kita. Janganlah mempunyai penalaran yang terlalu muluk-muluk. Kenyataannya, Gusti Ramapati sedang terancam. Dan kalau kita ingin selamat, kita harus sampai hati mengkhianati beliau. Aku sebenarnya tidak suka permainan seperti ini, Rawedeng. Mengapa kita tidak bisa hidup tenang? Mengapa harus gelisah dan terlibat dalam permainan-permainan kotor serta memalukan ini? Ini memang sudah menjadi adat kehidupan istana, Ratanca. Permainan kotor, baik yang besar maupun yang kecil, sudah lazim dilakukan oleh penggawa-penggawa kerajaan. Kita memang serba susah. Kalau kita tidak ikut dalam permainan ini, kita akan digilas oleh orang-orang lain. Sudahlah, Ratanca. Sebaiknya kau ikut kami. Tidak ada lagi yang perlu dipertahankan dari Gusti Ramapati. Dan aku kira ini merupakan kesalahan beliau. Iya, ini memang kesalahan beliau. Kesalahan yang paling besar yang barangkali tidak akan dapat diperbaiki lagi. Nah, jadi bagaimana kau sekarang? Ya, bagaimana lagi, Rawedeng? Seperti sudah kalian katakan sendiri, kita tidak mempunyai pilihan lain, bukan? Bagus. Kalau begitu kita berdiri di pihak yang sama. Dan nanti, jika Gusti Ramapati diajukan ke sidang pengadilan, kita harus memberikan kesaksian yang sama juga. Ya, tentu saja. Kita harus bersepakat untuk menyingkirkan Gusti Ramapati dari Istana Majapahit. Tapi Rawedeng, selama Gusti Ramapati belum ditangkap, kita tidak bisa berkeliaran ke sana kemari. Iya. Aku sendiri merasa tidak enak. Bagaimana kalau tiba-tiba Gusti Ramapati memanggil? Iya, memang rasanya tidak enak untuk membangkang perintah beliau. Karena selama ini kita mengabdi pada beliau. Karena itu sebaiknya kita tidak usah pergi kemana-mana. Kita harus bersembunyi di suatu tempat yang aman. Sampai peristiwa ini benar-benar selesai dan keadaan benar-benar sudah kembali tenang. Ya. Tapi kita akan bersembunyi di mana? Pasti Gusti Ramapati akan mengutus orang untuk memanggil kita. Dan mereka itu sudah tahu tempat kediaman kita. Kukira Wisma Ratanca jauh lebih aman. Kita bisa tinggal di sini paling tidak untuk malam ini. Ya, kalau memang kalian mau tinggal di sini, aku sama sekali tidak keberatan. Dan kalau sampai nanti Gusti Ramapati mengutus orang-orang untuk mencari kalian, kita bisa bersembunyi di ruang belakang. Tetapi bagaimana dengan keluarga kita? Pasti mereka akan bertanya macam-macam. Kita bisa pulang ke Wisma dulu, Rawedeng. Kita bisa memberikan pesan-pesan pada keluarga kita masing-masing. Supaya kalau ada pertanyaan, mereka bisa menjawab dengan baik. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sementara itu di rumah kediaman Sang Ramapati berjalan mondar-mandir di ruangan pendopo. Wajahnya membayangkan rasa kesal dan gelisah. Di mana Rayuyu? Seharusnya dia sudah datang. Seharusnya dia sudah menghadap. Tidak biasanya Rayuyu bekerja seperti ini. Bulan sudah mulai mengambang di arah barat. Tengah malam telah lewat. Mengapa Rayuyu masih juga belum datang kemari? Apa yang terjadi? Aku tidak enak. Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak beres. Nyai. Tidak mungkin.
Rayuyu akan segera datang. Rencana ini sudah kugodok matang. Dan semua rencanaku pasti akan menggelinding dengan mulus. Ada apa, Kakang Ramapati? Ada apa? Sepertinya kau tidak tahu apa yang sedang kurasakan sekarang ini. Rayuyu belum juga datang. Sampai sekarang bocah itu belum juga datang kemari. Dia kutugaskan mengumpulkan 2.000 orang prajurit di alun-alun. Dan menjelang tengah malam dia harus datang kemari untuk melapor keberangkatannya ke istana Kapopongan. Tapi sampai sekarang dia belum juga muncul. Di mana bocah edan itu? Sabar, Kakang Ramapati. Mungkin dia masih dalam perjalanan. Iya. Kau benar, Nyai. Mungkin dia masih dalam perjalanan. Dia pasti akan datang. Dan sebentar lagi 2.000 orang prajurit akan berangkat ke istana Kapopongan. Istana Kapopongan akan digerebek dari 4 jurusan. Kemudian Prabu Jayanegara akan tewas. Itulah sasaran utama dari rencanaku yang sudah matang ini. Dan kalau sampai Prabu Jayanegara tewas, akulah yang akan duduk di atas singgasana Majapahit, memerintah seluruh negeri Majapahit. Akulah yang akan menjadi raja. Tapi Nyai, hatiku merasa tidak enak. Entah mengapa, hatiku seringkali berdebar-debar. Kakang Ramapati, rencana yang sedang kau kerjakan ini merupakan rencana yang sangat besar dan gawat. Tentu saja hatimu menjadi gelisah. Tapi aku pasti akan berhasil, bukan? Ayo Nyai, jawablah. Aku pasti akan berhasil, bukan? Aku akan berhasil merebut kekuasaan Gusti Prabu Jayanegara. Ayo Nyai, jawablah. Kau yakin, bukan? Kau yakin aku akan berhasil? Kakang Ramapati, kalau memang kau yakin akan berhasil, mengapa harus gelisah seperti ini? Duduk sajalah. Tunggulah Rayuyu. Sebentar lagi dia pasti datang. Jawab dulu pertanyaanku, Nyai. Kau yakin tidak? Kau yakin bahwa rencanaku akan berhasil? Aku hanya seorang wanita, Kakang Ramapati. Aku tidak begitu tahu seluk-beluk permainan seperti ini. Kaulah yang lebih paham, Kakang. Mengapa kau masih belum menjawab juga, Nyai? Jawablah, supaya hatiku menjadi tenang. Lihat Nyai, apakah wajahku pucat? Lihat. Iya, Kakang. Wajahmu sedikit pucat. Mungkin karena kau kurang istirahat, kurang tidur. Coba tanganmu, Nyai. Coba rabalah dadaku ini. Apakah jantungku berdetak dengan kencang? Coba. Aduh, Kakang Ramapati. Tidak biasanya kau bersikap seperti ini. Mengapa kau seperti melihat hantu? Wajahmu pucat dan jantungmu berdetak kencang sekali. Hatiku berdebar-debar. Dan aku sudah berusaha menghilangkannya. Tapi hatiku senantiasa berdebar-debar. Rayuyu. Seharusnya dia sudah datang, Nyai. Aduh, bagaimana bocah itu? Mengapa tiba-tiba dia bekerja seburuk ini? Awas kau, Rayuyu. Kalau usahaku ini berhasil, dan kau tidak mempunyai alasan mengapa terlambat datang, kau akan kupecat. Tidak sudi lagi aku mempunyai anak asuh seperti Rayuyu. Dia membuat jantungku seperti mau copot. Kurang ajar benar dia. Kakang Ramapati, mengapa kau tidak mengutus orang untuk menyusul Rayuyu? Kalau memang kau tidak sabar lagi, utuslah para abdi. Mereka bisa pergi ke alun-alun sekarang ini. Benar, Nyai. Kau benar. Aduh, istriku. Mengapa aku tidak berpikir untuk mengutus seseorang? Aku mempunyai banyak abdi di sini.
Aku bisa menyuruh mereka pergi kemana saja. Bahkan aku bisa menyuruh mereka masuk ke dalam sumur kalau aku mau. Kau benar, Nyai. Aku bisa mengutus orang untuk menyusul Rayuyu. Siapa ya? Siapa ya sebaiknya yang pergi? Balabur. Ya, Balabur dan Kakatang. Tak lama kemudian, muncul dua orang laki-laki setengah tua. Mereka segera naik ke ruangan pendopo. Sang Ramapati melompat kegirangan melihat kehadiran Balabur dan Kakatang. Bagus. Bagus, Balabur, Kakatang. Kau segera menghadap begitu mendengar panggilanku. Kalian tidak seperti Rayuyu. Bagus. Aku senang mempunyai abdi seperti Balabur dan Kakatang ini. Ampun, Gusti. Sekarang kami sudah menghadap. Apakah Gusti Ramapati akan menugaskan sesuatu kepada kami berdua? Ya, sekarang juga pergilah ke alun-alun. Panggillah Rayuyu kemari. Cepat kerjakan perintahku ini. Balabur dan Kakatang menghaturkan sembah sebelum melangkah meninggalkan ruangan pendopo. Sang Ramapati masih tetap berdiri, dan pembesar kerajaan Majapahit itu menjadi gelisah lagi ketika sudah beberapa saat lamanya Balabur dan Kakatang belum juga kembali. Aduh. Semuanya tidak becus bekerja. Mengapa mereka belum juga kembali, Nyai? Kakang Ramapati, mengapa kau tidak bisa sabar sedikit? Mereka harus pergi ke alun-alun. Jarak ke alun-alun cukup jauh, Kakang. Dan barangkali mereka harus mencari Rayuyu. Seharusnya mereka sudah kembali, Nyai. Lihatlah, hatiku sudah berdebar-debar lagi. Aduh. Aku bisa mati berdiri kalau begini. Apa aku harus menyusul Rayuyu sendirian? Jangan, Kakang Ramapati. Lebih baik kita tunggu saja. Menunggu. Sejak tadi aku menunggu. Aku bisa mati karena menunggu orang-orang yang tidak becus bekerja. Kurang ajar. Ada apa ini? Mengapa tiba-tiba mereka semuanya bekerja buruk? Apakah upah mereka kurang tinggi? Apakah aku tidak memberikan kesejahteraan yang layak? Kurang ajar mereka. Akan kugantung orang-orang itu. Akan kubunuh mereka sebelum mereka membunuhku. Lihat, Kakang. Lihat. Mereka sudah kembali. Goblok! Kalian semua goblok! Tidak becus bekerja. Kalian hanya bisa makan kenyang. Kalian hanya bisa makan enak-enak dan mengantongi gaji yang tinggi. Goblok! Tapi kalian semuanya tidak becus bekerja. Kalian terlalu lamban. Kalian lamban seperti bebek sakit. Hei, Balabur dan kau Kakatang, mengapa kalian lama sekali? Dan mana itu Rayuyu? Mana itu? Ampun, Gusti. Kami tidak berhasil menemukan Tuanku Rayuyu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sang Ramapati kesal dan gelisah di ruangan pendopo. Rayuyu masih belum juga datang untuk memberikan laporan. Ramapati menyuruh dua orang abdinya, Kakatang dan Balabur, menyusul ke alun-alun. Dan beberapa saat kemudian mereka sudah kembali lagi. Aduh.
Mengapa kalian lama sekali? Aku hampir-hampir tidak sabar menunggu. Ampun, Gusti. Kami harus mencari Tuan Rayuyu ke sana kemari. Rayuyu pasti sedang menyiapkan pasukannya di alun-alun. Hah? Kalian tidak usah mencarinya kemana-mana. Ampun, Gusti. Tuan Rayuyu tidak ada di alun-alun. Apa? Rayuyu tidak ada di alun-alun? Dia ku beri tugas menyiapkan 2.000 orang prajurit. Seharusnya dia sudah datang kemari untuk melapor. Tapi kami sudah mencarinya ke sana kemari, Gusti. Dan kami gagal menemukannya. Kurang ajar Rayuyu. Berani sekali dia melalaikan tugas. Tapi apakah prajurit-prajurit sudah bersiap siaga di alun-alun? Ada sekitar 300 orang prajurit berkeliaran di alun-alun, Gusti. Mengapa hanya 300 orang? Aku memerintahkan Rayuyu menyiapkan 2.000 prajurit. Dan bukan 300. Aduh. Apa yang terjadi padamu, Rayuyu? Baiklah, baik. Nyai. Iya, Kakang. Aku harus menyusul Rayuyu ke alun-alun. Bocah itu harus diberi hukuman yang berat. Ayo Kakatang, Balabur. Hantarkan aku ke alun-alun sekarang juga. Hati-hati, Kakang Ramapati. Sang Ramapati bergegas melangkah meninggalkan wisma kediamannya. Kakatang dan Balabur mengiring di belakang. Mereka berjalan menyusuri lorong-lorong istana menuju alun-alun. Sang Ramapati heran, tak ada barisan prajurit siap siaga. Alun-alun nampak sunyi lengang. Hanya ada beberapa orang prajurit mondar-mandir ke sana kemari. Berhenti! Mau kemana kalian? Hus, beliau Gusti Ramapati. Ampun, Gusti. Hamba kira siapa? Rupanya Gusti Ramapati yang hadir. Ampun, Gusti. Mengapa kalian tidak bersiap siaga? Mana kawan-kawan kalian? Mereka sudah kembali ke baraknya masing-masing, Gusti. Tinggal beberapa orang lagi. Dan mereka ditugaskan untuk berjaga-jaga di alun-alun. Siapa yang memberi tugas? Tuanku Rayuyu. Rayuyu. Sekarang di mana Rayuyu? Kami tidak tahu, Gusti. Tuan Rayuyu hanya memberikan perintah agar kami bubaran. Dan setelah itu, kami tidak melihat beliau lagi. Apa maksud Rayuyu membubarkan prajurit-prajurit itu? Hatiku jadi tidak enak. Jangan-jangan Rayuyu berkhianat padaku. Kurang ajar. Akan ku cari dia ke rumahnya. Ayo Kakatang, Balabur, ikut aku. Mari Gusti. Silakan. Oh, Gusti Ramapati. Aku mau bertemu dengan Rayuyu. Di mana suamimu sekarang? Ampun, Gusti. Bukankah Kakang Rayuyu di alun-alun? Aku baru saja dari alun-alun dan aku tidak berhasil menemukan suamimu. Di mana dia sekarang? Ampun, Gusti Ramapati. Hamba tidak tahu. Kakang Rayuyu tidak berpesan apa-apa. Suamimu itu sekarang sudah berani kurang ajar padaku, tahu? Kakang Rayuyu hanya mengatakan bahwa dia harus menyiapkan 2.000 orang prajurit di alun-alun. Tapi apa benar Kakang Rayuyu tidak ada di sana, Gusti? Sudah. Jangan cerewet kamu. Kalau memang Rayuyu tidak ada di rumah, aku akan mencarinya di tempat lain. Oh, Gusti Ramapati. Rayuyu,
Aku mencari Rayuyu, apa dia bersembunyi di sini? Ampun, Gusti. Mengapa Gusti Ramapati mencari Adi Rayuyu kemari? Di mana Rawedeng suamimu? Ampun, Gusti. Bukankah Kakang Rawedeng ditugaskan ke istana Kapopongan malam ini? Dia belum pulang sampai sekarang. Keparat. Mengapa bisa kacau balau begini? Benar Rawedeng tidak ada di rumah? Ampun, Gusti. Hamba tidak berani berdusta di depan Gusti Ramapati. Aku tidak percaya. Kakatang, Palabur, masuk kalian. Geledah isi rumahnya. Jangan-jangan Rayuyu juga bersembunyi di sini. Kakatang dan Balabur segera menerobos pintu ruangan depan. Untuk sesaat lamanya mereka menggeledah isi rumah Rawedeng. Tapi akhirnya mereka kembali lagi ke ruangan pendopo tanpa hasil. Tidak ada, Gusti. Iya, tidak ada, Gusti. Keparat. Anjing belang dia. Rayuyu tidak ada di rumahnya, Rawedeng juga tidak ada. Kemana mereka? Kurang ajar. Apa mereka membuat komplotan untuk memusuhi aku? Ampun, Gusti Ramapati. Barangkali mereka di rumah Adi Rabanyak atau Rapangsa. Rabanyak, Rapangsa. Mereka juga tidak muncul sejak sore tadi. Baiklah, aku akan mencarinya di rumah mereka. Rabanyak dan Rapangsa. Dengan kesal dan sedikit khawatir, Sang Ramapati bergegas meninggalkan wisma kediaman Rawedeng. Istri Rawedeng menutup kembali pintu wismanya. Sang Ramapati terus melangkah menyusuri lorong menuju rumah kediaman Rabanyak. Sementara Kakatang dan Palabur masih terus mengiringnya dengan langkah-langkah yang setia. Tapi rupanya Sang Ramapati pun gagal menemukan anak-anak asuhnya. Dia hanya bertemu dengan istri Rabanyak dan istri Rapangsa. Kurang ajar. Kemana mereka? Rabanyak dan Rapangsa juga tidak ada di wismanya. Di mana mereka? Di mana anak-anak asuhku? Oh, yang jagat Dewa Batara. Apa mungkin aku dikhianati anak-anak asuhku sendiri? Tidak, tidak mungkin. Mereka adalah orang-orang kepercayaanku. Mereka sudah lama bekerja padaku. Dan mereka adalah orang-orang yang setia. Tidak mungkin Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa berkhianat. Ratanca. Iya, aku belum mencarinya ke rumah Ratanca. Kakatang, Balabur. Iya, Gusti. Apa mungkin mereka di rumah Ratanca? Sebaiknya kita cari saja ke sana, Gusti. Benar, Gusti. Siapa tahu mereka berkumpul di rumah Ratanca. Tapi untuk apa mereka berkumpul di rumah Ratanca? Rawedeng mempunyai tugas. Rayuyu juga mempunyai tugasnya sendiri. Masing-masing mempunyai tugas. Untuk apa berkumpul di rumah Ratanca? Hatiku berdebar-debar lagi. Keringat dinginku mulai keluar. Kakatang, Balabur. Apakah aku merasa takut? Apakah aku merasa gentar? Barangkali Gusti terlalu lelah. Kita sudah berjalan mondar-mandir ke sana kemari. Kalau Gusti terlalu lelah, biarlah kami yang mencari mereka di rumah Ratanca. Tidak. Aku akan mencarinya sendiri, Ratanca. Aku akan ke rumah Ratanca sekarang. Ayo. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Dengan napas ngos-ngosan, Sang Ramapati kembali bergegas menyusuri lorong. Pembesar kerajaan yang sudah tua itu nampak kepayahan. Jalannya pun sudah tidak lurus lagi. Beberapa kali Kakatang dan Balabur terpaksa menuntunnya melewati tikungan lorong yang gelap. Ratanca, mereka pasti di rumah Ratanca. Setelah menikung lorong di samping pintu gapura Istana Kaputren, mereka mulai memasuki lorong menuju wisma kediaman Ratanca. Pada saat itulah, nampak 2 orang prajurit ronda muncul dari ujung lorong. Hei, prajurit, kemari. Kemari kalian. Ampun Gusti, kami tidak mendapat tugas apa-apa, kecuali menjaga lorong menuju Istana Kaputren. Kami hanya berempat Gusti. 2 orang yang lain sedang meronda di dekat pintu gapura. Bukankah Banyak dan Rapangsa menugaskan kalian untuk menjaga wisma-wisma penggawa kerajaan? Di mana mereka semua? Tuan Rabanyak dan Rapangsa sudah mencabut tugas itu, Gusti. Sekarang kami bertugas seperti biasa lagi. Kurang ajar Banyak dan Rapangsa. Pasti telah terjadi apa-apa. Baiklah prajurit. Oh ya, apa kalian tidak melihat Rawedeng dan Rayuyu? Tidak Gusti, kami tidak melihat siapa-siapa. Dan sepertinya suasana sudah menjadi aman Gusti. Aman. Apanya yang aman? Kalian tidak tahu apa-apa. Justru sekarang suasananya menjadi gawat. Sudahlah prajurit. Oh ya, sebelum aku pergi, apa kalian juga tidak melihat Ratanca? Apakah dia ada di wismanya sekarang ini? Entahlah Gusti, kami tidak tahu. Mungkin saja Tuan Ratanca ada di wismanya. Kalian ini selalu memberikan jawaban yang tidak memuaskan. Baiklah, baik. Akan ku cari sendiri. Ayo Kakatang, Balabur. Silakan Gusti. Iya Gusti. Kami akan mengiring di belakang. Sang Ramapati kembali meneruskan langkah-langkahnya menuju wisma kediaman Ratanca. 2 orang prajurit ronda melihat dari kejauhan sampai pembesar kerajaan itu lenyap di tikungan lorong. Aneh sekali perilaku Gusti Ramapati malam ini. Iya, sepertinya beliau sedang gelisah dan tidak puas. Ada apa ya? Mana kita tahu. Gusti Ramapati itu kan pembesar istana. Beliau sering membuat permainan tingkat tinggi. Dan permainan tingkat tinggi bisa mendatangkan bahaya yang besar. Bukan hanya bahaya untuk diri sendiri, tapi juga bahaya untuk keselamatan orang banyak. Sudahlah. Itu bukan menjadi bagian kita. Bagian kita hanyalah berjaga-jaga. Ayo, kita cari teman kita. Ayo. Kerongkonganku juga sudah kering. Sini, jangan kau katakan bahwa Ratanca, suamimu juga sedang tidak ada di wismanya. Mana dia? Ampun Gusti, Kakang Ratanca tidak ada di wisma sejak sore tadi. Nah. Apa kataku? Ratanca pun berani membuat hatiku kesal.
Oh, malam celaka. Malam ini benar-benar malam celaka. Semua orang mengecewakan aku. Anak-anak asuhku telah berbuat di luar peraturanku. Praharsini. Iya. Apakah Ratanca tidak meninggalkan pesan apa-apa untukmu? Kakang Ratanca hanya meninggalkan pesan bahwa mungkin dia tidak pulang malam ini. Tidak pulang? Apakah dia memang biasa begitu? Iya, Gusti. Dia biasa begitu. Dan biasanya kalau Kakang Ratanca tidak pulang, Gusti Prabu Jayanegara sedang membutuhkan tenaganya. Mengapa semua menjadi begini? Kacau. Semuanya menjadi kacau balau. Apakah mereka anak-anak asuhku bermaksud mengkhianati aku? Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin, bukan? Apakah Ratanca bermaksud mengkhianati aku, Praharsini? Gusti, apa maksud Gusti? Hamba benar-benar tidak mengerti. Aku sudah membagi tugas kepada mereka, Praharsini, termasuk suamimu. Tapi apa yang mereka lakukan? Rayuyu tidak ada di alun-alun, Rabanyak dan Rapangsa juga tidak ada di wismanya. Dan sekarang Ratanca. Oh, anak-anak goblok. Apa yang mereka lakukan terhadapku? Keparat setan alas. Besok pagi akan kucari mereka sampai ketemu. Dan aku akan minta pertanggungan jawab atas perbuatannya ini. Sudah, Praharsini. Kau boleh menutup pintu wismamu. Dan kalau nanti Ratanca pulang, katakan bahwa aku menunggu. Suruh dia menghadap segera. Iya, Gusti. Hamba akan menyampaikannya begitu Kakang Ratanca pulang. Ayo, Kakatang, balabur. Kita kembali. Ayo. Malam yang sial. Malam celaka. Malam yang sangat buruk. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kembali sang Ramapati berjalan meninggalkan wisma kediaman Ratanca. Nampak dia semakin lelah dan wajahnya pucat pasi serta napasnya ngos-ngosan. Sementara Kakatang dan Balabur dengan setia mengiring di belakangnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan